Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Semoga rezekinya tetap ngalir deras, dan juga semoga segala urusannya dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sore ini aku mau ngelipat pakaian. Ini sekitaran jam 3 sore ya teman-teman. Jadi habis sholat asar aku langsung untuk ngelipat pakaian, karena nanti jam habis ini, maksudnya habis ngelipat pakaian, aku mau ke dokter untuk meriksa anak ya teman-teman. Jadi untuk video sebelumnya aku udah cerita sama teman-teman kalau anak aku tuh kena penyakit bengkak di bagian leher. Jadi udah beberapa hari, 3 hari ya, jadi nggak sekolah dan juga cuma berbaring di rumah. Ini aku mau bawa ke dokter, katanya nanti bukannya masih jam 4. Jadi sebelum aku berangkat aku pengen ngelipat pakaian dulu, karena untuk pakaian, maksudnya untuk kelipatan nggak terlalu banyak. Nanti habis ngelipat langsung aku siap-siap untuk ke dokter gitu ya teman-teman. Sekarang aku tuh nggak yang sampai numpuk ya teman-teman untuk lipatan pakaian, karena capek sendiri gitu ya kalau sampai numpuk banyak, kayak bosan untuk ngerjainnya karena terlalu lama. Jadi sekarang aku tuh habis angkat jemuran langsung aku lipat gitu ya teman-teman. Kalau nggak langsung paling aku kemalamannya aku lipat, cuman nggak sampai yang aku tunggu keesokan harinya lagi teman-teman. Untuk urusan cucian aku mah tiap hari nyucinya ya, jadi nggak sampai yang nunggu beberapa hari, karena anggota keluarga aku banyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau sampai nunggu beberapa hari, nanti yang ada tambah numpuk, jadi tambah malas untuk nyucinya gitu ya teman-teman. Jadi untuk cuciannya aku alhamdulillah tiap hari, kadang sehari tuh aku 2 kali nyucinya, pagi dan sore, karena sekarang aku udah mulai masuk sekolah gitu ya teman-teman. Jadi aku nyucinya kayak keseringan di malam hari teman-teman, di sore hari atau di malamnya gitu, karena kalau di paginya tuh kayak aktivitasnya kayak agak padat, jadi untuk cuciannya aku malam aja, jadi paginya kayak nggak terlalu padat gitu ya teman-teman. Jadi masihlah bisa untuk sekolah, bisa tepat waktu gitu teman-teman. Kalau sebelumnya pas waktu Ramadan alhamdulillah untuk kegiatan rumah aku kerjain di pagi hari, karena kalau di bulan puasa tuh kayaknya di pagi hari masih seger-segernya gitu ya untuk beraktivitas, apalagi nggak ada aktivitas lain. Jadi paling untuk kegiatan rumah ya udah gitu aja. Untuk di bulan Ramadan fokus di pekerjaan rumah aja. Nah oke lanjut, ini udah selesai untuk kelipatan. Ini aku mau pilih-pilih dulu untuk pakaian anak, suami, dan juga pakaian aku sendiri. Jadi enaknya kalau lipat yang gak terlalu banyak tuh cepat selesai gitu ya teman-teman. Jadi kayak semangat untuk ngelipat tuh makin nambah gitu ya teman-teman. Cuma kalau udah banyak kayaknya bosan ngeliatin, untuk ngerjain pun juga bosan gitu ya. Jadi kayak lebih males gitu teman-teman kalau nyampe numpuk. Nah oke, di sini aku mau masukin ke lemari masing-masing, dan habis ini aku juga mau gulung untuk karpet, dan habis ini aku langsung mau siap-siap untuk ke dokter gitu ya teman-teman. Nah oke, ikutin terus kegiatan aku di sore hari sampai malam hari nanti ya teman-teman. Nah oke, singkat cerita di sini aku udah dari dokter ya teman-teman. Jadi mumpung masih ada waktu,
Jadi aku tuh sesampainya di sana udah langsung giliran aku gitu ya teman-teman. Jadi cepet ditanganin gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini masih jam 5, ada waktulah untuk belanja mingguan. Jadi lebih ke stok yang udah habis gitu ya teman-teman. Jadi karena di rumah udah banyak yang habis, ini sekalian aku mau belanja dulu ke supermarket. Sebenarnya untuk belanja kali ini aku nggak ada rencana ya. Jadi karena tadi di jalan keingat kalau banyak stok yang udah pada habis, jadi aku ngajak Pak suami untuk mampir dulu untuk belanja. Tadi aku tuh ingat Pampers dan juga susu Wilda udah pada habis, makanya jadi sekalian untuk persabunan aku juga ambil gitu ya teman-teman. Nah oke, ini cuma beberapa yang aku videoin karena ini udah lama kayaknya teman-teman, jadi aku nggak sempat videoin semuanya. Jadi singkat cerita, ini aku udah pulang, ini udah azan maghrib ya teman-teman, aku masih ada di jalan. Dan alhamdulillah ini udah nyampe, dan sesampainya di rumah aku langsung sholat dulu, dan habis itu aku mau unboxing untuk belanjaan hari ini ya teman-teman. Nah ini si Dewilda udah mulai buka-bukain ya, jadi ini anaknya kepo banget teman-teman. Nah ini udah beberapa sabun yang dibukain. Pokoknya kalau ada si Dewilda pengennya nggak aktivitas lainnya gitu ya teman-teman, karena anaknya suka pengen tahu gitu ya apa yang mau dilakuin uminya, mesti itu pengen lakuin juga gitu ya teman-teman. Nah ini untuk sabunnya dibukain beberapa, jadi aku mau masukin lagi ke tempatnya ya teman-teman. Sebenarnya waktu yang maksimal untuk ngerjain kegiatan rumah tuh di waktu pas anak-anak pada tidur gitu ya teman-teman. Cuman karena ini waktunya udah malam, ya pengen keesokannya nggak terlalu banyak aktivitas gitu ya. Jadi ini aku mau sekalian unboxing di malam harinya. Dan alhamdulillah di sini si Dek Wilda pengen mimik susu ya teman-teman, jadi aku ambilin dulu sebelum aku unboxing untuk belanjaan. Nanti kalau udah mimik susu pasti udah anteng untuk tidur ya teman-teman, karena ini udah waktunya tidur. Nah alhamdulillah di sini aku belanja kayak Papa Wilda dan juga susu. Nah karena tadi sempat untuk anak aku minum obat gitu ya, jadi tadi minta kayak mari gitu ya teman-teman. Nah di sini aku beli mari regal gitu ya, jadi aku beli yang ukuran besar. Nah untuk susu dan juga popok di sini aku ambil satu aja karena kayak gak ada rencana untuk belanja gitu teman-teman, takut nanti pas di kasir uangnya kurang gitu ya, jadi aku ambil satu persatu aja dulu. Nah di sini aku juga beli sabun cuci piring, ada juga sampo. Untuk samponya di sini aku beli yang sasetan gitu ya, yang satu renteng gitu ya teman-teman, karena menurut aku tuh lebih enak lah pokoknya, karena anak-anak kalau pakai yang botolan tuh suka nuangnya kebanyakan gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang sasetan kayak gini kayak udah tertakar gitu ya, jadi lebih enak. Dan juga untuk sabun liquidnya di sini aku beli satu kardus. Untuk ukuran yang eceran 1000 tuh satu kardusnya 120 teman-teman. Jadi kalau satu kardus di sini paling aku habisnya setengah bulan lebih gitu ya, jadi lebih hemat gitu ya. Dan kalau samponya di sini aku cuma beli 2 saset, jadi nanti paling habisnya 1 minggu teman-teman.
Nah, oke, untuk sabun liquidnya di sini aku mau masukin ke storage biar nanti pas di laundry room udah habis, jadi langsung deh untuk ngambil di storage, nggak harus bukain lagi untuk si kardus gitu ya teman-teman. Seperti biasa di sini untuk persabunan aku taruh di storage persabunan. Untuk jajanan anak aku taruh di tempat lain juga. Jadi nanti pas ngambilnya nggak susah gitu ya teman-teman. Udah tau lah di mana tempatnya gitu. Nah, oke, lanjut. Di sini aku mau refill untuk popok si Wilda. Ini aku udah masukin dan ini masih ada sisa, jadi aku ambil lagi untuk storage yang lain. Untuk stok jajanan anak sih di sini nggak terlalu yang banyak ya. Ini cuman tadi yang diambil anak karena sekarang si Kafila dan Kak Syifa masih belum bisa makan snack-snack ya. Jadi di sini tadi cuma ambil 3 snack. Lagian anak-anak tuh kalau di kayak stok jajanan tuh kayak gak ini ya teman-teman, kalau udah dibeliin apa gitu jadi nggak yang cepat habis gitu, paling nanti belinya di luar gitu ya teman-teman. Walaupun di rumah udah ada stok jajanan tapi tetap aja cari di luar. Jadi untuk jajanan anak tuh aku nggak yang kayak nyediain terlalu banyak gitu ya teman-teman. Pada akhirnya anak-anak cari jajanan di luar sama temannya gitu ya. Nah, oke, di sini aku juga masukin untuk persabunan. Untuk persabunan di sini alhamdulillah masih penuh. Jadi ini cukuplah untuk stok setengah bulan gitu ya teman-teman. Karena untuk liquidnya masih ada stok yang belanja yang kemarin, dan juga tisu basah masih ada, kayak sabun cair untuk muka tuh masih ada, jadi masih aman untuk stok setengah bulan. Nah, oke, alhamdulillah di sini udah selesai untuk unboxingnya. Di sini Dek Wilda masih tetap aja gak tidur ya teman-teman. Padahal ini udah ngabisin 2 botol susunya, masya Allah. Tapi alhamdulillah di sini udah mulai terlelap. Jadi habis ini aku mau ke adik sepupu ya teman-teman, karena kebetulan tadi pas aku lagi unboxing ada telepon dari adik sepupu, katanya mau bakar ikan gitu ya untuk makan bersama. Nah, di sini aku mau tidurin untuk anak-anak dulu, baru deh nanti kalau udah tidur semua aman jadi aku langsung ke adik sepupu. Oke, di sini si Dewilda udah mulai tidur, udah terlelap ya teman-teman. Jadi aku ke rumah adik sepupu tuh sama suami. Nah, oke, lanjut. Ini udah di rumah adik sepupu. Jadi tadi aku senyampainya di sana udah selesai dibakar ya untuk ikannya, tinggal makan deh. Nah, di sini untuk ikannya tadi katanya beli 2 tapi ukurannya gede ya teman-teman. Jadi ini kepalanya aja udah kayak apa ya, besar gitu ya teman-teman. Katanya adik aku tuh katanya belinya 120 tapi ukurannya beneran gede banget. Jadi aku kayak nggak percaya gitu ya teman-teman, gimana tadi cara bakarnya, karena dagingnya tebel gitu ya. Jadi kata Sili aku tadi untuk motongnya aja tadi tuh pakai kapak gitu ya, apa namanya, untuk
alat untuk nebang pohon gitu loh teman-teman. Jadi pakai itu dari saking besarnya dan juga tulangnya tebel beneran teman-teman. Jadi sebelum dibakar ikannya tuh potong jadi beberapa bagian dari saking besarnya teman-teman. Nah ini aku makannya barengan sama adik sepupu, ada 4 ya teman-teman. Jadi ada Le dan juga ada om aku, ada juga tunangan adik aku. Jadi untuk teman adik itu cuma ada 2 dari luar ya. Jadi ini masih banyak untuk sisanya, padahal udah 12 orang yang makannya teman-teman. Coba bayangkan bagaimana besarnya tadi gitu ya. Jadi 12 orang masih belum mampu untuk ngabisin daging ikan ini. Katanya si Le aku tuh tadi ukuran ikan ini bener-bener besar, kayak ukuran paha orang dewasa gitu ya teman-teman. Jadi untuk bakarnya tadi pun juga lama untuk matengnya katanya teman-teman. Masya Allah. Kalau di keluarga aku tuh kayak lebih sering gitu ya makan bersama kayak gini. Kalau udah ada rezeki gitu ya, jadi kayak bakar-bakar atau juga rujakan gitu teman-teman. Masya Allah. Nah di sini aku ambil yang bagian kepala. Nah untuk di bagian kepala di sini lumayan banyak untuk dagingnya ya. Jadi di sini untuk bagian kepalanya yang makan 3 orang. Jadi aku sama pak suami dan juga Le aku, tapi masih banyak gitu teman-teman untuk dagingnya. Nah seperti biasa kalau ikan bakar tuh kalau nggak ada kecap sama irisan bawang tuh kayak enggak sah gitu ya teman-teman. Jadi ini udah paduan yang sangat nggak bisa dilepas gitu. Nah oke, di sini aku coba balik untuk sisi yang di bawah untuk bagian kepalanya. Alhamdulillah untuk dagingnya masih banyak teman-teman. Untuk nasinya di sini ada 2 varian ya. Jadi ada nasi putih, ada juga nasi jagung. Jadi aku di sini ngambil yang nasi putih dan untuk pak suami ngambilnya yang merah untuk nasi jagung teman-teman. Nah oke, mungkin segini dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.